Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Sipa Sri Asipa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang stomata. Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai stomata, di antaranya yaitu pengertian stomata, struktur stomata, fungsi stomata, proses membuka dan menutupnya stomata, dan faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian stomata. Stomata berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Stomata merupakan celah atau lubang yang menyerupai mulut pada epidermis yang dibatasi dua sel penutup. Stomata dikatakan seperti mulut karena dapat membuka dan juga menutup. Sekarang teman-teman semuanya udah tahu kan apa itu stomata? Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang struktur stomata. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang struktur stomata. Nah, stomata ini juga memiliki bagian-bagian loh. Ada sel penjaga, ada sel tetangga, ada vakuola, ada kloroplas, ada stoma, ada dinding sel, dan ada inti sel atau nukleus. Nah, itulah bagian-bagian dari stomata. Tapi kira-kira stomata buat apa sih? Apa sih fungsinya stomata? Nah, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai fungsi stomata. Fungsi utama stomata adalah untuk pertukaran gas pada proses fotosintesis. Nah, salah satu bahan utama fotosintesis adalah karbon dioksida dari udara. Karbon dioksida dapat masuk ke dalam tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Setelah proses fotosintesis dilakukan, karbon dioksida tersebut akan berubah menjadi oksigen yang dikeluarkan. Oksigen ini keluar dari jalan yang sama saat karbon dioksida masuk, yaitu melalui stomata. Fungsi lain yang tak kalah penting dari stomata adalah regulasi pergerakan air dalam tumbuhan melalui transpirasi. Stomata membantu penguapan uap air dari dalam tubuh tumbuhan. Saat tumbuhan kelebihan air, stomata akan terbuka untuk transpirasi. Adapun saat tumbuhan kekurangan air atau cuaca panas, stomata akan tertutup untuk menghindari. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang proses membuka dan menutupnya stomata. Stomata akan membuka jika tekanan turgor sel penutup itu tinggi dan akan menutup jika tekanan turgor sel penutup itu rendah. Apa sih tekanan turgor itu? Tekanan turgor adalah tekanan dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Tekanan turgor ini dipengaruhi oleh K+ dan juga air. Ketika air dari sel tetangga memasuki sel penutup akan memiliki tekanan turgor yang tinggi. Sementara itu, sel tetangga yang telah kehilangan air akan mengerut sehingga menarik sel penutup ke belakang, maka stomata akan terbuka. Sebaliknya, ketika air meninggalkan sel penutup dan menuju ke dalam sel tetangga, maka tekanan turgor di dalam sel penutup akan menurun. Sementara itu, sel tetangga yang mengakumulasi lebih banyak air akan menggelembung, sehingga mendorong sel penutup ke depan, yang akan membuat stomata tertutup. Nah, itulah proses dari membuka dan menutupnya stomata. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata. Adapun faktor penyebab membuka dan menutupnya stomata, yang pertama yaitu cahaya. Cahaya menyebabkan membukanya stomata dan ketidakadaan cahaya menyebabkan stomata tertutup. Cahaya matahari akan mempengaruhi kerja stomata saat dia akan membuka dan juga menutup. Cahaya matahari merangsang sel penutup untuk menyerap ion K+ dan air sehingga stomata akan membuka. Selain itu, jam biologis juga memicu penyerapan ion karena apabila pada saat pagi hari dan cahaya itu tinggi, maka stomata akan terbuka. Terbukanya stomata karena berbarengan dengan proses fotosintesis. Sedangkan pada malam hari saat cahaya redup,
pembebasan ion terjadi sehingga stomata akan Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terbuka dan tertutupnya stomata yaitu adalah temperatur. Jika pada lingkungan tumbuhan suhunya naik atau tinggi, maka akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar karbon dioksida dalam daun meningkat, pH akan turun dan stomata tertutup. Sedangkan pada suhu yang rendah menunjukkan kelembaban lingkungan yang tinggi. Kelembaban lingkungan yang tinggi akan merangsang stomata untuk terbuka. Kelembaban yang tetap tinggi akan meningkatkan gradien tekanan uap antara daun dengan udara. Kondisi ini memicu terjadinya transpirasi yang ditunjukkan dengan masih terbukanya stomata. Faktor selanjutnya penyebab terbuka dan tertutupnya stomata yaitu adalah air. Jika pada tumbuhan tersebut kekurangan air, maka potensial air pada daun tersebut juga ikut menurun, serta sel penutup juga akan menurun, sehingga stomata tertutup. Sebaliknya, jika tumbuhan tersebut memiliki banyak air, maka potensial air pada daun tersebut akan menaik, dan sel penutup juga ikut menaik, dan akhirnya stomata pun terbuka. Faktor penyebab terakhir yaitu adalah bahan kimia. Bahan kimia yang dimaksud sebagai penyebab dari terbuka dan tertutupnya stomata yaitu adalah karbon dioksida. Pada karbon dioksida, tekanan parsial karbon dioksida yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH di dalam sel menjadi tinggi. Pada pH yang tinggi kisaran 6-7 akan merangsang penguraian pati menjadi gula sehingga stomata akan terbuka. Mungkin itu saja pembahasan kali ini tentang stomata. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semuanya. See you in the next video.